warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar adik-adik di rumah? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang cara mengubah puisi dalam bentuk prosa. Nah, apakah kalian tahu apa itu puisi dan prosa? Pasti sudah ada yang tahu dan yang belum, kan? Kalau begitu, mari kita bahas pembahasan berikut. Nah, apa ya yang dimaksud dengan puisi? Jadi, puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya menjadi terlihat indah dan penuh makna. Terus, apa yang dimaksudkan dengan prosa? Nah, prosa adalah sebuah karya sastra yang bebas penulisannya dan tidak terikat oleh kaidah-kaidah seperti dalam puisi, sehingga biasa disebut dengan karangan bebas. Nah, apa sih yang membedakan antara puisi dan prosa? Jadi berikut adalah perbedaan puisi dengan prosa yang perlu diketahui sebelum mengetahui cara mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Perbedaan yang pertama adalah puisi terikat oleh aturan, sedangkan prosa itu bebas. Nah, yang kedua, puisi tersusun dari bait-bait, sedangkan prosa berbentuk paragraf. Nah, yang ketiga, puisi tidak menggunakan tanda baca, sedangkan prosa menggunakan tanda baca seperti titik dan koma. Nah, jadi bagaimana? Apakah adik-adik di rumah sudah paham dan dapat membedakan antara puisi dan prosa? Ibu harap adik-adik dapat paham ya. Nah, Ibu akan melanjutkan penjelasan ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu tentang cara memparafrase puisi menjadi prosa. Nah, apa ya yang dimaksud dengan parafrase? Jadi, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian. Nah, jadi apa ya yang dimaksud dengan membuat parafrase puisi itu? Jadi, membuat parafrase puisi artinya mengubah puisi menjadi bentuk prosa atau narasi yang tunduk pada aturan-aturan prosa, namun tidak mengubah makna isi puisi tersebut. Jadi, bagaimana ya Bu cara mengubah puisi menjadi bentuk prosa? Nah, berikut adalah cara-cara mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Yang pertama, adik-adik harus memahami isi puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat kata-kata sukar yang ditemui dalam puisi. Dilanjutkan dengan mencari arti kata-kata tersebut. Nah, yang ketiga, adik-adik harus menambahkan kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya tidak ada dan dihilangkan dalam puisi agar terlihat lebih indah dengan cara menuliskan dalam tanda kurung. Nah, yang keempat, adik-adik harus mengubah susunan puisi dalam bait menjadi paragraf. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham cara memparafrase puisi menjadi prosa? Ibu harap adik-adik sudah paham ya. Nah, berikut Ibu akan mencontohkan cara memparafrase puisi ke dalam prosa. Ibu mengambil contoh puisi yang berjudulkan Tangisan Air Mata. Dalam senyum kau sembunyikan letihmu. Derita kala siang dan malam menimpamu. Tak
sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan bagiku. Nah, dari contoh puisi yang tadi Ibu bacakan, bagaimana ya cara memparafrase puisi ke dalam bentuk prosa? Yang pertama, adik-adik harus paham dulu ya apa yang menjadi makna dari puisi tersebut. Nah, yang kedua, menentukan kata sukar dalam puisi di atas. Contohnya, seperti kata bunda menjadi ibu. Nah, yang kedua, kata kala menjadi waktu atau ketika. Nah, langkah yang ketiga yaitu adik-adik harus menambahkan kata-kata dan tanda baca yang sengaja dihilangkan pada puisi yang dimunculkan kembali dalam prosa. Contohnya, seperti kata dalam dihapus, dirubah menjadi kata ibu tetap. Dan kata kau sembunyikan dirubah menjadi walaupun dalam kondisi. Lalu ditambahkan kata meskipun bekerja keras. Lalu derita kala dihapus, diganti dengan kata ketika. Dan kata menimpamu dan tak dirubah menjadi kata tidak pernah. Lalu ditambahkan kata saja. Ditambahkan kata menyerah. Lalu dihapus kata menghentikan langkah. Lalu setelah kata untuk ditambahkan kata tetap. Dan adik-adik bisa lihat ya, dalam puisi yang tadi dirubah ke dalam bentuk prosa, sudah ada tanda baca seperti tanda titik, tanda koma yang ditambahkan dalam pembentukan prosa tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi bagaimana ya hasil dari parafrase puisi di atas menjadi bentuk prosa? Nah, berikut adalah hasil dari parafrase puisi menjadi bentuk prosa. Ibu tetap tersenyum walaupun dalam kondisi letih, titik. Meskipun bekerja keras, titik. Ketika siang dan malam, koma. Tidak pernah sedetik saja ia menyerah, titik. Untuk tetap bisa memberikan harapan baru bagi anaknya. Nah, jadi bagaimana? Apakah adik-adik di rumah sudah paham bagaimana cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa? Ibu harap kalian sudah paham ya dan dapat merubah puisi ke dalam bentuk prosa. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu memiliki 5 soal untuk adik-adik di rumah supaya adik-adik di rumah lebih paham dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan puisi? Soal kedua, apa yang dimaksud dengan prosa? Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan memparafrase puisi? Yang keempat, bagaimana cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa? Nah, yang kelima, adik-adik silahkan coba ubah puisi berikut ke dalam bentuk prosa ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai belajar memparafrase puisi ke dalam bentuk prosa. Semoga kalian sudah paham ya. Ibu harap kalian dapat mengerjakan soal-soal yang telah Ibu sampaikan. Dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam hangat dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.